Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sebab-sebab yang disebutkan para ulama tentang asbab ziyadatir rizki, sebab-sebab bertambahnya rizki. Terutama sekarang tentu berada di bulan Sya'ban, bulan di mana seluruh amalan kita diangkat dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu amalan-amalan ini, maksudnya amalan-amalan yang menyebabkan bertambahnya rizki, tentu bukan hanya diamalkan di bulan Sya'ban, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya juga bisa kita amalkan, karena perkara-perkara ini yang bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja. Yang pertama adalah al-istighfar. Banyak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah ini seorang ulama yang banyak cacat di fisiknya. Dia buta, dia pun pincang, kemudian tangannya pun setruk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan. Dia mampu menyerap ilmu dengan hanya sekedar mendengar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ilmu yang luas sehingga menjadi ulama dunia. Qatadah ibn Di'amah ini. Jadi ada seseorang datang kepada Qatadah ibn Di'amah mengeluh karena sudah lama menikah tapi tak kunjung punya keturunan. Maka Qatadah ibn Di'amah mengatakan, istaghfiru rabbakum. Banyak-banyaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian. Kemudian perkataan yang sama juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika seseorang datang kepadanya mengeluhkan desanya kering kelontang, kekeringan dan tidak lama atau sudah lama tidak turun hujan. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan ayat surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Aku katakan kepada kalian, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena dia zat yang maha pengampun. Dengan sebab itu Allah akan hujani kalian. Dari sini kita tahu bahwa istighfar itu pembuka rizki. Bahkan dikatakan pembuka rizki yang paling cepat. Bahkan bukan hanya sekedar bicara soal harta, tapi rizki-rizki yang lainnya juga akan menyusul dari manfaat istighfar itu. Salah satunya tadi bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha disebabkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin anak-anak kita masih nakal, tidak menurut kepada orang tua, maka salah satu solusinya adalah perbanyak istighfar. Karena boleh jadi anak itu nakal kepada kita disebabkan dosa kita, dan kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu anak kita ini tidak nurut kepada kita, ataupun boleh jadi mungkin sampai tingkat durhaka kepada kita, itu disebabkan karena kesalahan kita, dosa kita ketika mendidik anak kita. Makanya dengan istighfar itu bisa merubah anak kita biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua,
at-tawakkul 'ala Allah azza wa jal ma akhdil asbabi, bertawakal kepada Allah, tetapi bukan hanya bertawakal menyandarkan diri saja kepada Allah, tetapi juga ambil sebab. Bertawakal dan mengambil sebab. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal itu artinya sidqul i'timad ala Allah, jujur dalam penyandaran diri kepada Allah. Jadi kata Rasul, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sungguh kalian akan diberikan rizki seperti burung yang keluar dari sangkarnya lapar, kemudian pulang sudah kenyang. Nah, siapa yang mengarahkan burung itu? Coba bayangkan, Bu, ada makhluk-makhluk selain daripada burung yang ada di dasar-dasar lautan, atau mungkin di dasar-dasar bumi. Nah, siapa yang menyampaikan rizki kepada makhluk-makhluk yang ada di dasar lautan, di dasar bumi itu? Ya, kita yakin itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Karena tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali rizkinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya burung. Burung itu kan mencari rezeki hanya dengan insting saja. Dia tidak punya akal seperti manusia. Tapi rizkinya sudah ditanggung Allah. Dan inilah dalil agung-agungnya tawakal. Burung itu hanya pergi tawakal, yang penting mencari sebab, cari makanan, dan Allah hantarkan ke tempat makanan, berangkat lapar, pulang pula sudah kenyang. Lah, harusnya kita lebih cerdas dibandingkan burung, karena banyak orang-orang yang takut akan rizki itu ketika tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, al-mutaba'atu bainal haji wal umrah. Seseorang yang melaksanakan haji ataupun umrah. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dhunub wal faqr kama yanfil qir khabathal hadid wal dhahab wal fiddah. Ikutilah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Ini yang harus ditanamkan kepada orang-orang kaya yang Allah berikan rizki luas kepada mereka, tapi tidak kunjung haji dan umrah. Karena ada orang-orang berpikir kalau haji itu menghabiskan biaya sekian, apalagi haji plus gitu kan. Itu otaknya sudah otak paradigma sekuler kan. Berarti kalau saya haji dengan menghabiskan biaya sekian, habislah uang saya. Atau umrah dengan biaya sekian, habislah uang saya. Padahal Allah jamin rizki orang yang haji dan umrah itu pasti Allah akan ganti. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan haji dan umrah itu bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Jadi tidak perlu takut, bismillah saja. Justru orang-orang yang mengulur-ngulurkan ibadah haji padahal dia sanggup dan bisa melaksanakannya, kesehatannya ada, biayanya ada, waktunya ada, kemudian tidak berangkat. Kata Nabi SAW, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang menghendaki untuk berangkat haji, segera berangkat. Kenapa? Karena terkadang ada penyakit yang datang, akhirnya uangnya habis untuk mengobati penyakitnya. Terkadang juga mungkin rumahnya kebakaran, atau mungkin hartanya kecurian, kita tidak tahu ya. Maka sebelum hal-hal buruk terjadi, kalau ada keinginan baik haji kata Rasul, ataupun umrah ya. Tidak bisa haji umrah. Kemudian yang keempat, silatul arham, menyambung silaturahim. Dan ini berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu.
Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yubsatallahu alaihi rizqu aw yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang senang ingin dibentangkan rizki kepadanya dan ingin diperpanjang usianya, silahkan bersilaturahim. Dan silaturahim yang paling kuat membuka pintu rizki adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu yang paling cepat, ya. Kalau kita ingin rizkinya luas, berbuat baik kepada orang tua, nanti Allah mudahkan semuanya. Kemudian juga yang nomor 5 adalah as-sadaqah, bersedekah. Allah mengatakan, faman qudira alaihi rizqu falyunfiq. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, silakan sedekah, kata Allah. Justru menunjukkan bahwa kalau kita ini kesulitan ekonomi, malah kata Allah disuruh bersedekah supaya dimudahkan ekonominya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, ya ibna adam anfiq unfiq alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah, nanti ku ganti infak kalian. Bukan hanya nominalnya sebagaimana kita infakkan, bahkan berlipat-lipat. Kata Nabi SAW, ma naqasa min mali sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah, kata Rasul. Dan setiap pagi malaikat akan mendoakan kita dan mengatakan, ya Allah, berikan harta yang banyak kepada siapa yang suka berinfak di pagi hari. Dan ini perkara ma'ruf, ya, perkara yang sudah diamalkan banyak para ulama dan berhasil, ya. Memang betul-betul orang yang bersedekah itu dimuliakan. Kemudian yang nomor 6, al-mudawamatu alal ibadah. Al-mudawamatu alal ibadah. Ibu khususkan waktu untuk beribadah, terutama sholat. Jaga sholat. Dalam hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, berikan waktumu untuk beribadah kepada. Kasih waktu. Sesibuk apapun kita dengan dunia, kasih waktu untuk melaksanakan sholat, terutama sholat-sholat wajib. Jangan sampai telat, jangan sampai ditinggalkan, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Maka Allah mengatakan, wahai anak Adam, berikan waktu luangmu untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, 3 amalan yang sudah mujarrab, 3 amalan yang sudah mujarrab, artinya sudah terbukti, diamalkan dari generasi ke generasi oleh kalangan salaf, orang-orang saleh, bahwa kalau kita berusaha mendawamkan 3 amalan ini, maka betul-betul pintu rezeki itu akan dibuka. Pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jaga sholat. Kata ulama, ini 3 perkara ini kalau kita dawamkan, itu paling cepat rezeki kita akan dibuka. Saya ulangi, istighfar, memperbanyak istighfar. Yang kedua, birrul walidain ataupun silaturahim. Dan yang ketiga, jaga sholat. Karena sholat itu bagian daripada hubungan kita dengan Allah. Itulah kondisi kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat itulah kita bisa meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, at-taqwallahi azza wa jalla. Taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya
jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Quran yang mengatakan seperti ini, Allah yang mengatakan seperti ini. Siapapun yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan rizki. Dan takwa itu artinya secara global ma'ruf, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ini sebab yang paling besar orang itu akan dimudahkan rezeki. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya yang bertakwa kepadanya dibiarkan tidak diberikan rezeki. Maka takwa ini juga sebesar-besarnya perkara yang bisa membuka pintu rezeki. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, di antara asbab rizki adalah at-tabkir fi talabi rizki. Ya tentu berpagi-pagi, ambil waktu-waktu berkah. Makanya sering saya katakan, rahasia rizki kita ini dalam satu hari itu ada di waktu pagi, antara subuh ke terbit matahari. Itulah rahasia rizki kita di sini. Makanya kemudian Ibnul Qayyim sampai mengatakan, orang yang terbiasa tidur selepas subuh itu, maka tidak akan diberikan berkah dalam kehidupannya, termasuk juga dipersulit rezeki. Makanya kalau bisa selepas subuh itu berdoa kepada Allah, minta hari itu dimudahkan rezekinya, minta hari itu dihalalkan rezekinya. Dan ketika mencari rezeki, mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ngari rezeki, cari rezeki kan ada risikonya. Jadi ini juga di antara at-tabkir, berpagi-pagi. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, mudawamatu ala doa. Penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab doa? Ya ma'ruf, ketika turun hujan, ketika antara azan dan qomat gitu, ketika sepertiga malam akhir, ketika kita sedang sujud. Itu kan waktu-waktu mustajab doa. Atau ketika kita sedang safar, ya. Maka kalau bisa di waktu-waktu yang mustajab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam akhir yang memang Allah sendiri menawarkan rezekinya, kan? Kata Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam akhir itu, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirah. Siapa yang meminta, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, dan siapa yang minta diampuni dosanya ku ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam tentu lebih kuat lagi gitu ya, karena memang Allah sedang membagi-bagikan rezekinya di sini. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, asyukru walhamdulillah. Banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian melakukan syukur, ku tambah rezeki kalian. Sedikit banyak bu, kalau Allah berikan rezeki, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, itu ucapan minimalnya. Seandainya pun Allah tidak tambah rezeki kita dari segi harta, tapi jangan sampai dihilangkan, karena itulah kalimat yang bisa mengekalkan rezeki. Kemudian yang nomor 11, al-ihsan ila du'afa. Al-ihsan ila du'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Bersyukur bu kalau di sekitar kita itu ada orang miskin, ada orang yang bisa dibantu, karena dengan sebab mereka lah rizki kita ini dimudahkan. Dan itu berdasarkan lisan Nabi. Kata Nabi SAW, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rizki karena ada orang-orang lemah di antara kalian? Maka kalau ada orang-orang yang lemah di sekitar kita, bersyukur, karena kita bisa membantu mereka. Dengan sebab membantu mereka itu, ekonomi kita dimudahkan. Ya, jadi
Di antara poin yang ke-11 adalah berbuat baik kepada orang-orang lemah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak menolong orang-orang lemah, kita biarkan mereka susah sementara kita bergelimang dengan harta, maka Allah akan cabut keberkahannya. Walaupun nampak kaya, dia tidak akan bahagia. Dan itu sebagaimana diambil ibrah dari surah Al-Qalam ketika bicara tentang kisah Ashabul Jannah. Kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun itu. Jadi ada orang kaya punya 5 anak. Bapaknya ini dermawan. Jadi apabila kebunnya itu besok mau panen, maka hari ini sebelum dia yang memanen, orang miskin suruh masuk dulu ke kebunnya. Kemudian setelah orang miskin mengambil haknya, baru dipanen oleh tuannya. Coba bayangkan kalau kita kan terbalik, kita panen dulu, sisanya dikasihkan orang miskin gitu. Ini orang miskin lu suruh ambil, nanti setelah mereka mengambil bagian mereka, baru dipanen oleh tuannya. Allah takdirkan orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya pula tidak seperti ayahnya. Sebagian mereka bakhil, cuman ada satu anaknya yang baik dan mengatakan sebaiknya apa yang sudah dilakukan ayah kita ini itu sebuah kebaikan. Jangan sampai tradisi ini hilang, membantu fuqara wal masakin. Tapi 4 saudaranya tak mau. Justru mereka menunjukkan kebakhilannya dan mengatakan sebelum orang-orang miskin itu masuk ke kebun kita, sebaiknya kita panen duluan. Itu kan hak kita. Karena sudah ada niat jahat menghalang-halangi orang miskin masuk ke kebunnya yang merupakan tradisi ayahnya, akhirnya Allah azab kebunnya. Sebelum sampai orang-orang ini memetik kebunnya, tiba-tiba datang halilintar kemudian membakar kebunnya. Maka turunlah surah Al-Qalam. Ya. Terus dalam surah Al-Qalam dijelaskan kisahnya secara detail yang disebut dengan kisah Ashabul Jannah. Akibat tidak menolong orang-orang miskin, akhirnya Allah hancurkan kebunnya. Makanya beruntunglah kalau di sekitar kita ada orang susah, kita bisa bantu mereka yang menjadikan rezeki kita dimudahkan. Ini yang nomor 11. Yang nomor 12, al-istiqamah. Al-istiqamatu wal inshighalu bit-ta'ati lillah. Istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan. Karena istiqamah ini juga kata para ulama berdasarkan ayat Al-Quran juga menunjukkan bahwa penyebab turunnya rizki. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagian daripada takwa juga sebenarnya. Kemudian yang nomor 13, az-zawaj, menikah bagi yang belum menikah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, entah gadis, entah duda, entah janda, pokoknya yang bersendirian di antara kalian, dan hamba-hamba yang saleh di antara kalian. Jika mereka fakir, Allah berikan kekayaan, dan Allah maha luas dengan kekayaan. Jadi menikah itu sebab ditambahnya rezeki, karena Allah yang mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka fakir pasti Allah cukupkan. Kemudian yang nomor 14, as-salatu wa dzikr, memperbanyak salat dan zikir. Memperbanyak salat dan zikir. Kemudian juga yang nomor 16, as-sidqu fit tijarah, jujur dalam berniaga. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar man lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Rasul, al-bayyi'ani bil khiyar, yang namanya orang penjual dan pembeli itu sebelum ada akad
yang jelas, maka ada pilihan, bisa meneruskan, bisa membatalkan. Jika dua-duanya antara pembeli dan penjual itu jujur, kemudian dijelaskan apa adanya, tidak ada unsur gharar, maka diberkahilah perdagangan keduanya. Tapi kalau seandainya satu di antara dua atau dua-duanya berdusta, menyembunyikan sesuatu, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah cabut berkah dari keduanya. Makanya hati-hati kalau ibu belanja ke pasar itu, kalau bisa jadi orang yang disabdakan Rasul, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memudahkan, baik ibu di posisi penjual, baik ibu di posisi pembeli, dimudahkan semua, jangan dipersulit ya, karena itu bisa mencabut berkah. Harusnya dari pasar ibu pulang itu Allah mudahkan rezekinya, malah dipersulit pula rezekinya. Kenapa? Karena kecurangan dalam jual beli tadi. Kalau bisa dalam jual beli itu ada unsur sedekahnya walaupun kecil, dan kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali Allah sedekahnya. Umpamanya ibu beli sesuatu, kemudian ada kembalian, sudah, kalau akalnya kembalian 500 perak, 1000, dah bismillah saja, itu kan sedekah ya. Atau ibu sebagai penjual, orang itu umpamanya pesan 1 kilo, ibu tambahnya setengah ons sedikit, dia nggak tahu, nah itu justru diberkahi itu yang kita tuh. Nah, tapi kalau dipersulit, nah itu juga dipersulit juga ekonomi kita. Jadi karena di antara sulitnya ekonomi adalah ketika Rasul mengatakan malam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihi. Ketika orang itu mulai curang dalam berdagang, entah mengurang-urang takaran dan begitu seterusnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, ekonomi yang sulit, dan penguasa yang zalim. Jadi masalah jual beli juga mempengaruhi bu rezeki di rumah. Jadi bu kalau ke pasar, kalau bisa selipkan sedekah walaupun tak banyak, supaya pulang itu diluaskan rezekinya. Kemudian juga di antara pintu-pintu rizki adalah al-akhdhu bil asbabil kasbi, mencari sebab pekerjaan. Ya harus cari kerja kalau ingin dapat rizki. Kalau enggak kerja cuma dapat rizki. Ya memang ada rizki itu yang sifatnya dicari, ada yang sifatnya tidak dicari. Ya, ada rizki itu yang datang sendiri, kita tidak pungkiri. Tapi ada rizki yang harus dicari. Makanya kemudian perlu juga kita mengambil sebab dengan cara mencari pekerjaan, dan dengan cara memperbanyak doa tentunya ya, supaya setiap pekerjaannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara poin-poin yang disebutkan para ulama tentang seseorang itu bisa membuka pintu rizki dengan amalan-amalan itu. Taib. Adapun berkaitan dengan rizki, ini juga penting kita bahas. Pertama, bahwa di sana ada sabab, ada al-musabbab. Rizki itu terkait dengan dua perkara, sebab dan yang memberikan sebab. Ibu jangan berpikir mencari rizki itu bersandar kepada sebab. Jangan. Ketika kita mengharap rizki dari Allah itu jangan sandarkan kepada sebab, tapi sandarkan kepada yang membuat sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang yakin dia akan untung dengan kalkulasi dia, dengan kalkulator di kepala dia, dengan modal yang ada, dengan skill yang ada. Kemudian dia menghayal, ini kalau saya tanam modal di sini, tanam saham di situ, dengan usaha seperti ini, dengan hitung-hitungan matang. Tapi ketika dia bersandar kepada sebab itu, betapa banyak orang yang gagal di jalan. Hitung-hitungannya sudah matang, modalnya sudah ada, skillnya sudah ada, tapi juga tidak berhasil. Kenapa? Karena yang ngasih rizki bukan sebab, tapi yang ngasih rizki itu yang buat sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan kepada yang buat sebab, tawakal dulu kepada Allah, baru sandarkan kepada sebab.
Jangan menyandarkan kepada sebab, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Salah. Kalau sudah bangkrut, ya sudah, mau diapakan lagi kita? Lah, kok gitu? Ya. Ini yang pertama. Di sana ada sebab dan ada yang membuat sebab. Sandarkan kepada yang membuat sebab, jangan menyandarkan kepada sebab. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencari rezeki? Kenapa kita tidak boleh menjadi peminta-minta, pengangguran? Harus dicari rezeki. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kan untuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya menciptakan kita, tapi juga memberikan rezekinya kepada kita. Untuk apa? Untuk menopang ibadah kita. Orang kalau lapar macam mana mau sholat? Gak khusyuk. Ibu kelaparan, gak mungkin datang ke pengajian lah kan. Jadi tujuan mencari rezeki itu semata-mata hanya ingin menyempurnakan tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Jadi mencari rezeki itu untuk ibadah. Kalau ini yang ditanammu, tidak mungkin orang itu mencari rezeki yang haram. Pasti dia akan cari rezeki yang halal. Kenapa? Karena tujuannya ibadah. Kalau dia mencari rezeki yang haram, ya sudah jauh dari koridor ibadah namanya. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya kaya itu karena ingin beribadah kepada Allah, supaya saya tidak minta-minta, seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika ditanya, ya Imam, kau ini bicara zuhud, wara, tapi kau kaya, katanya. Jadi penanya ini salah paham tentang makna zuhud, seolah-olah zuhud itu tidak boleh kaya. Zuhud itu kalau bisa miskin saja gitu. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa saya harus kaya? Likaila atamandalu alal muluk, supaya aku tidak menjilat pemerintah, supaya aku tidak mengemis kepada orang. Aku harus kaya sehingga aku bisa mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kalau aku kemudian menjilat pemerintah, meminta-minta kepada mereka, kemudian mereka berjasa kepada aku tidak bisa mengucapkan yang hak itu hak, karena ada budi baik yang ada di leher. Nah, dari sini tujuan kita mencari rezeki itu murni hanya untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki luas kepada saya, ibu atau siapa, itu bukan menunjukkan Allah cinta dengan kita. Atau sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya kepada kita, ibu, itu bukan tanda benci Allah kepada kita. Jadi cinta dan benci itu bukan karena kaya dan miskin. Bukan, tidak ada hubungannya. Cinta dan benci itu tidak ada hubungan dengan kekayaan. Kenapa demikian? Karena kekayaan itu Allah bagi-bagi berserikat antara mukmin dan kafir, antara manusia dan binatang. Kita makan, binatang makan. Kita minum, binatang minum. Apa bedanya? Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya. Jadi kekayaan itu kan berserikat sifatnya. Karena berserikat antara mukmin dan kafir, tidak bisa orang kaya dikatakan Allah sedang cinta kepada dia, ataupun kita katakan orang miskin Allah sedang benci kepada dia. Sebagaimana Allah mengatakan, apabila Allah berikan banyak rizki dia mengatakan Rabbi akraman, kalau Allah menahan rizki dia mengatakan Rabbi ahana, Rabbku sedang memuliakanku. Yang satunya mengatakan Rabbku sedang menghinakan aku. Tidak ada hubung kait memuliakan dan menghinakan soal urusan rizki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sini, kenapa harus tanamkan sifat ini? Supaya kita tidak sombong. Tidak sombong dengan kekayaan. Karena kita sama dengan dia, hanya dibedakan kita lebih saja. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, arba'un dharb arba'. Ulama mengatakan 4 kali 4 maksudnya. Arba'un tajribur rizqa. Ada 4 perkara kalau ibu lakukan
maka akan membuka banyak pintu rezeki. Pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, kasratul istighfar, banyak istighfar bil ashar, di waktu sahur. Kemudian wa ta'ahudus sadaqah, perbanyak sedekah. Wa dzikru awwalin nahar wa akhirah, dan berzikir di pagi hari dan petang hari. Wa arba'un tamna'ur rizqa, tetapi ada 4 perkara juga menahan rizki orang. Naumus subhati, tidur di pagi hari. Wa qillatus salati, dan sedikit melaksanakan salat. Wal kasal, dan dia malas. Wal khianat, dan suka berkhianat. Ini kata para ulama, 4 perkara yang memudahkan pintu rizki dibuka, dan 4 perkara yang menyempitkan pintu rizki alias ditutup. Kemudian juga yang kelima yang harus dipahami, jadi makna rizki itu bukan hanya semata-mata urusannya dengan uang dan kekayaan saja. Makna rizki itu luas. Ingat, makna rizki itu luas. Jadi bukan hanya murni uang, rumah, kendaraan, tanah, bukan itu. Itu juga rizki. Tapi di sana juga ada rizki mungkin berupa jabatan, atau mungkin juga berupa hikmah, kelembutan. Karena tidak semua orang bisa dilembutkan, itu rizki. Ya. Atau pengetahuan, atau keimanan, ataupun istiqomah, ataupun kecerdasan, ilmu, dan begitu seterusnya. Itu semua rizki. Jadi rizki itu bukan hanya terbatas soal urusan harta, rumah, dan begitu seterusnya, tapi lebih daripada itu, rizki yang sesungguhnya adalah rizki hati. Itu yang disabdakan Nabi SAW, al-ghina ghinal qalbi, bahwa kekayaan itu hakikatnya adalah kaya hati. Karena sering saya katakan, banyak orang kaya hidupnya nggak tenang, banyak sekali. Kemudian juga yang nomor 6 yang harus dipahami adalah ar-rizqu naw'ani. Rizki itu 2 macam, zahir wa batin. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Ya, rizki zahir yang ma'ruf, ibu makan, minum, rumah, kendaraan, tanah, dan begitu seterusnya, itu namanya rizki zahir, yang tampak, yang ibu bisa rasakan. Ada namanya rizki batin, seperti ibu bisa mengenal Allah, itu kan sebuah anugerah. Mengenal nabinya, mengenal agamanya, ya. Itu sebuah anugerah. Keimanan, ketaatan, tawakal, itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7 yang harus dipahami juga, ar-rizqu maktubun fala takla. Ingat, rizki sudah dicatat, jangan bingung soal rizki. Rizki itu di tangan Allah, jangan bingung, jangan stres soal rizki. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin diwafatkan sampai disempurnakan rizkinya, dan rizki kita dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa harus sedih kalau rizki Allah sudah di tangannya, dan masing-masing pasti akan sampai rizkinya, dan tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya? Gak mungkin sedih, Bu, kalau orang meyakini bahwa rizki itu ada di tangan Allah. Kalau rizki ibu di tangan orang, bisa sampai bisa tidak. Rizki ibu di tangan orang, bisa sampai bisa tidak. Betapa banyak orang-orang yang kemudian awalnya baik, ngasih makan, ngasih ini sama kita, dengan berjalannya waktu akhirnya di-stop pula. Itu kalau rizki kita di tangan orang. Tapi kalau rizki kita di tangan Allah, tidak mungkin di-stop, nggak mungkin di-stop, pasti akan sampai ke kita dan tidak mungkin salah alamat. Apalagi catatan-catatan rizki itu bukan hanya di Lauhil Mahfud, bahkan ketika di perut ibu kita saja sudah dicatat malaikat rizki kita berapa. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, bahwa manusia ketika mencari rizki itu ada 3 macam. Pertama, seseorang yang disibukkan mencari rizki dan melupakan kehidupan akhirat, sama sekali gak peduli.
Pokoknya dari pagi ke pagi itu otaknya dunia, duit dan begitu seterusnya. Nggak ada kepikiran sholat, kepikiran ibadah, nggak ada. Jadi murni tujuannya dunia. Orang ini celaka. Kalau orang yang seperti ini pasti celaka. Kemudian yang kedua sebaliknya, betul-betul dia mencari agama itu, mencari rezeki itu hanya untuk akhiratnya saja. Pokoknya kalau di pagi hari sudah ada yang bisa dimakan, kemudian dia pun merasa aman dan keluarganya, kemudian dia juga sehat badannya dan bisa beribadah kepada Allah, sudah cukup bagi dia. Karena inti dia hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini orang-orang yang beruntung. Lah kelompok yang ketiga ini berusaha untuk menyeimbangkan, ya separuh dunia separuh akhirat. Tetapi ini mustahil. Kalau ada ibu ngomong begini, Ustaz saya sih mau seimbang aja lah dunia akhirat, saya katakan dusta. Ibu tidak bisa menyeimbangkan dunia akhirat. Gimana caranya? Emang ibu sholat satu hari, kalau dikumpulkan nih, anggaplah setiap sholat ibu 10 menit kali 5, ya baru berapa? Belum 1 jam kan gitu. Lah sementara kemudian ibu bekerja berapa jam? Nggak bisa imbang. Ya kalau mau imbang ya sholatnya setengah hari, ya cari dunia setengah hari kan begitu. Ini nggak imbang. Belum kemakan tidurnya, belum kemakan makannya, belum kemakan minumnya, belum kemakan ngobrolnya, mana bisa imbang? Pasti akan terkalahkan. Imma terkalahkan dunianya atau terkalahkan akhiratnya. Jadi menyeimbangkan itu suatu yang mustahil. Makanya ketika kita membahas doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minimalnya mintalah akhirat itu 2/3 dan 1/3-nya dunia. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah 1/3, wa fil akhirati hasanah 1/3, wa qina adzabannar 1/3. Dari 3/4 ini, 2 meminta akhirat dan 1 meminta dunia. Jadi kalau kita hendak menyeimbangkan dunia akhirat, maksudnya porsikan akhirat itu 2/3, 1/3-nya dunia gitu maksudnya. Nah, itu baru betul. Taib ini yang ke-8, yang ke-9, bahwa rizki itu tadi saya sudah katakan ada yang dicari, ada yang tanpa dicari, datang sendiri. Adapun rizki yang pasti datang, nggak perlu dicari, pasti akan datang, harus yakin. Tetapi ada rizki itu nggak bisa dicari, harus ada rizki itu yang tidak datang sendiri, harus dicari gitu ya. Makanya penting juga seseorang itu meminta kepada Allah. Kalau rizkinya itu memang tanpa harus dicari, berarti itu fadlun minallah, itu karunia Allah kepada kita. Tetapi kalau memang rizki itu harus dicari, maka itulah keadilan Allah. Jadi 1 karunia dan 1 keadilan. Karena manusia harus mencari rizki. Kemudian yang nomor 10, ingat bahwa takdiru rizki qabla khalqis samawati wal ardh, wajib al-ilmu anna Allah huwa alladhi qaddara al-maqadir wa qassama al-arzaq wa haddada al-ajal qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Yang nomor 10, ingat bahwa semua tadi sudah saya katakan, rizki Allah itu sudah ditakdirkan dan Allah sudah membagi-bagi rizki secara adil sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun lagi. Dan inilah yang menjadikan ketenangan dalam hati kita. Kalau kita yakin bahwa Allah tidak mungkin membagi rizki kecuali dengan seadil-adilnya, maka hidup kita tidak akan dipenuhi hasad. Gak akan hasad sama orang, gak akan. Kalau dia yakin bahwa dia meyakini Allah sudah membagi rizki secara adil, pasti dia akan menjadi orang yang qanaah, redha dengan pemberian Allah. Kenapa? Karena sering saya katakan, ada orang dilebihkan dari segi harta tapi dikurangi dari segi yang lain. Ada orang tidak dilebihkan dari harta tapi dilebihkan dari yang lain. Mungkin yang punya harta tak punya kesehatan, mungkin yang tidak punya harta diberikan pula kesehatan. Ya.
Contohnya seperti, jadi Allah itu sudah seadil mungkin memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Jangan katakan Allah zalim. Ini yang nomor 10. Yang nomor 11, Allahu huwal basitul qabid. Ingat, Allah itu yang memberi dan yang menahan. Terkadang ada maslahat-maslahat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah menahan rizki seseorang. Atau terkadang karena kemaslahatan yang kita tidak ada yang tahu kecuali Allah, Allah memberikan kekayaan kepada seseorang. Karena ada di antara manusia itu, kalau dimiskinkan makin kufur, dan kalau dikayakan makin melampaui batas. Sehingga terkadang Allah itu memberikan maslahat terbaik untuk hambanya. Oh, orang ini kalau diberikan kekayaan belum siap, nanti jadi korun pula dia. Oh, yang satu ini kalau diberikan ditahan atau dicabut rizkinya, boleh jadi mungkin dia lebih kufur daripada korun. Sehingga kemudian sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki seperti itu untuk kemaslahatan kita. Ada orang yang sehat gak sakit-sakit, sebab kalau sakit masalah dia. Ada orang yang sakit kok gak sehat-sehat, boleh jadi itu ada hikmah di dalamnya. Jadi semua berkisar dengan rahmat dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak ada yang tahu. Terkadang apa yang kita anggap jelek rupanya baik pula di hadapan Allah, atau sebaliknya terkadang apa yang kita anggap baik pula jelek pula di hadapan Allah. Maka kita tidak ada yang tahu. Maka kita harus yakin bahwa yang menahan dan yang memberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah. Ini yang nomor 11. Yang nomor 12, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ingat bahwa tadi saya sudah katakan tidak mungkin jiwa ini melayang, meninggal sampai disempurnakan rizki. Dari sini kata Nabi, wa ajmilu fit talabi, maka perbaiki cara mencarinya. Kita yakin bahwa rizki kita dicatat, rizki kita di tangan Allah, dan rizki kita pasti akan diberikan kepada kita. Tapi ingat, carilah atau ambillah rizki itu dengan cara yang baik. Sebab walaupun kita dengan cara yang culas, curang, jahat ketika mengambil rizki, yang satunya betul-betul dia mencari ciri rizki itu dengan cara halal, baik dan juga mulia, itu hasilnya sama. Lalu kalau hasilnya sama, buat apa buat jahat? Oh, hasilnya juga sama. Saya buat jahatnya segitu juga dapatnya, saya buat baik segitu juga dapatnya, karena semua sudah dicatat. Lalu apa hikmahnya atau apa masalahnya harus berbuat jahat dalam cara mencari rezeki itu? Semuanya sama, sudah ditakdirkan. Sehingga tumbuhlah sifat qanaah jadinya. Jadi tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir, tentu kita harus yakin bahwa rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, tidak ada rizki terbaik melebihi rizki yang tidak tampak yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Surga. Apalagi rizki kan ada dua, di dunia dan di akhirat. Dan rizki terbaik adalah surga. Kalau ini yang ditanamkan, Bu, kita tidak mungkin pusing dengan dunia. Karena okelah saya miskin di dunia, jangan sampai tidak kaya di akhirat. Gak apa-apa miskin di dunia, tapi saya harus masuk surga. Itulah diantara berkaitan dengan masalah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.